wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dewi. Dan saya Caca. Dalam 10 hari ke depan, insya Allah kami akan mempersembahkan kajian Islami dengan tema Siroja, Siraman Rohani Seroja bersama SMP Islam Sultan Agung I Semarang. Pada hari ini kami akan mempersembahkan kajian Islami dalam rangka Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan serta keberkahan kita dalam bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sodaka wa'dah wa nasara abdah wa ajatunda wa jamal ahjaba wahdah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Siroja, siraman rohani seroja. Bahagia semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kajian Islam, sehingga kita untuk mengkaji pada hari ini yang materinya adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu merupakan dua rangkaian kata. Nuzul artinya sesuatu yang turun, yang atas turun ke bawah. Menurut bahasa terminologinya adalah sesuatu yang turun dari Allah berupa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, kemudian di Baitul Izzah, kemudian diturunkan pada langit bumi. Pemirsa semua yang saya hormati, sedangkan Quran adalah sesuatu bacaan yang istimewa. Mengapa kita peringati? Karena sesuatu yang istimewa pasti diperingati. Seseorang pun yang mempunyai keistimewaan, pasti hari lahirnya diperingati. Contoh, tanggal 21 April, kita memperingati Raden Ajeng Kartini, putra Adipati Sosroningrat. Beliau diperingati setiap tanggal 21 April. Mengapa? Karena dia mempunyai keistimewaan. Tanggal 2 Mei, Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Rasulullah Muhammad SAW, tanggal 12 Rabiul Awal, beliau diperingati karena beliau mempunyai keistimewaan. Sedangkan Al-Quran sendiri itu diturunkan karena mempunyai keistimewaan. Surat Ad-Dukhan ayat 2 dan 3 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, pemirsa, pada malam mana? Apakah malam Muharram, malam Rajab, malam Zulhijjah, malam Zulkaidah, atau malam yang lain? Tentu kita ada suatu pertanyaan. Satu tahun itu ada 360 hari. 360 hari berarti ada 360 malam. Betul enggak? Ya. Maka dijawab oleh Allah dalam surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dijawab oleh Allah bahwa turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan atau malam Ramadan. Sehingga malam Muharram, malam Rajab, malam Zulhijjah atau malam Zulqa'dah itu dengan kata bahasa sekarang adalah tereliminasi. Artinya Al-Quran memberikan suatu jawaban yang tegas bahwa turunnya Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar atau pada bulan Ramadan. Pada ayat pun dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan kemudian sebagai furqan atau pembeda. Pembeda
antara yang baik dan yang buruk. Pembeda antara yang batil dengan yang baik. Itu dari fungsi Al-Quran. Ketika kitab-kitab yang lampau itu diturunkan pada malam tanggal 1, diturunkan Suhufi Ibrahim. Pada tanggal 6 diturunkan kitab Taurat. Suhufi Musa, kitab Taurat. Kemudian yang malam ke-13 diturunkan Injil kepada siapa? Tentu kita akan menjawab Nabi Isa. Dan pada tanggal 18 itu diturunkan kitab Zabur. Dan kemudian pada malam yang 24 diturunkan Al-Quran. Jadi di sini ada suatu peribahatan 17, wallahu alam, dengan tanggal 24 atau malah tanggal 27, wallahu alam. Tapi kebanyakan ulama memperingati nuzul Quran itu adalah pada tanggal 17. Dan itu diturunkan kitab-kitab yang lain. Perbedaannya kitab Al-Quran dengan kitab yang lain itu adalah kalau Quran setelah diturunkan secara utuh, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau kitab Zabur, Taurat, Injil, Suhufi Ibrahim wa Musa, itu diturunkan secara utuh dan tidak merupakan suatu jawaban atas masalah-masalah yang akan datang. Sedangkan Quran itu adalah suatu kitab yang utuh, diturunkan oleh Allah di Lauful Mahfud, kemudian di Baitul Izzah, kemudian diturunkan pada suatu langit dunia, untuk diturunkan secara berangsur-angsur. Tentu kita akan bertanya, mengapa diturunkan secara berangsur-angsur? Diturunkan berangsur-angsur karena merupakan suatu jawaban dari para sahabat atas permasalahan pada waktu itu. Suatu contoh, pada waktu itu sahabat Rasulullah pernah bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, ya Muhammad, apakah ruh itu? Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka kemudian Rasul menjawab, Quli ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku diberikan ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit. Jawaban ini merupakan suatu jawaban Rasulullah atas suatu permasalahan. Para sahabat pada waktu itu kadang adat istiadatnya itu suka peminum keras. Suka minuman-minuman keras. Maka Al-Quran diturunkan dengan 3 gaya bahasa. Pertama kali Quran memakai gaya bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab ridsun. Pertama kali Al-Quran memakai gaya bahasa mempergunakan ridsun. Artinya minuman keras itu adalah najis. Ketika turun ayat ini, para sahabat-sahabat pada waktu itu yang adat istiadatnya masih kuat, penduduk Arab yang masih kuat, mendengar ayat ini, Allah itu adalah najis saja. Boleh berarti. Kemudian setelah mereka itu minum minuman keras, maka ketika mereka sholat dengan Nabi, kemudian mereka pada mabuk dan tidak tahu apa yang diucapkan. Ketika Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dilihatnya para sahabat-sahabat pada waktu itu tidur, tidak ada yang tahu yang diucapkan. Mereka mabuk semua, langsur di hadapan, di belakang sop Nabi. Maka kemudian Nabi memanggil para sahabat, kemudian turun suatu ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ketika mendengar ayat ini, maka sahabat pada waktu itu paham. Dan kemudian besok tidak mabuk. Jikalau ada yang mabuk 1-2. Kalau kemarin 40, sekarang yang mabuk 1-2. Maka turun ayat selanjutnya yaitu Innamal khamru wal maisir.
diharamkan minuman keras. Baru kemudian Nabi mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras itu adalah haram. Para sahabat pada waktu itu langsung kaget dan insaf bertobat kepada Rasulullah. Berarti turunnya Al-Quran secara berangsur itu untuk merubah suatu adat istiadat. Yang mana adat istiadat Homer itu adalah mengakar di kehidupan bangsa Arab, sehingga perlu adanya suatu gaya bahasa. Quran merubah masa itu. Sehingga keistimewaan ini menjadikan suatu petunjuk, menjadikan suatu penjelas, menjadikan suatu pembeda antara yang baik dan yang buruk. Itu fungsi dari Al-Quran. Jikalau kita sebagai hamba Allah tidak mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, berarti Quran belum bisa turun di dalam hati kita. Kita hanya sekedar membaca, tetapi tidak memahami isi dari Al-Quran. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan suatu kesimpulan, diturunkan Al-Quran secara utuh dan kemudian berangsur-angsur pada dasarnya untuk merubah suatu masyarakat yang pada waktu itu sulit dirubah dan kemudian mampu memberikan suatu petunjuk. Demikian yang saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sampai jumpa di lain gelombang yang tidak berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.